kita pelajari bersama dari buku Syekh Al-Imam Ibnu Abil Ad-Dimashqi Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah, yang nama aslinya Imam Zadaruddin Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah kita telah sampai di bait syair yang ke berapa? Ke-10. Ya. Di bait syair ke berapa? 15 atau berapa? 10. Oh, 13 karena yang di depan. Ya, yang di depan tidak kita hitung ya. Nanti kita kasih genap. Ayat diperhatikan. Ya. Bait syair yang ke 12 ya. Jadi kemarin kita sudah jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ibunya di umur berapa? 6 Umur 6 tahun. Setelah meninggal mamanya Nabi, siapa yang rawat? Abdul Muthalib, kakeknya. Kakeknya artinya bapaknya. Ya, kakek. Tahu si kakek toh? Tahu. Bapaknya bapak. Bukan dari jalur bapaknya yang rawat selama berapa tahun? Selama 2 tahun. Perhatikan. Jadi kakeknya ini yang terawat Nabi cuma 2 tahun, dikatakan di sini. Ba'da zamanin mata min ghairi kadhib. Setelah ketika Nabi umur 8 tahun, ya, meninggal kakeknya, itu tidak ada kedustaan di dalamnya. Jadi artinya Nabi dirawat dari 6 sampai 8, berarti 2 tahun. Ketika umur 10 tahun ditulis di bukunya di berapa? Sudah di 8 toh? Sekarang masuk di 10. Tidak, di umur 8 tahun. Ditulis toh? Sekarang 8 sampai 10 tahun. Yang tadi 6 sampai 8 ya sudah ditulis. Sudah. Sekarang ya mulai dari 10 tahun sampai ke atas. Tidak terhitung umurnya. Nanti kita lihat di umur berapa baru meninggal kakeknya. Kurang lebih 50-an tahun bina Nabi baru meninggal. Jadi lama dirawat dengan ini. 10 sampai 12 tahun ditulis 10 sampai 12 tahun yang terjadi dulu. Ya, sama dengan Nabi dibawa berdagang ke Syam. Nabi dibawa berdagang ke Syam. Ini yang akan kita bahas. Thumma Abu Talibil ammu kafal khidmatahu thumma ila Syami rohal. Kemudian bapaknya, saudara dari bapaknya Abu Talib, pamannya. Al-am artinya paman. Kemudian Nabi dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Atau selanjutnya Abu Talib sang paman yang menanggung pengasuhannya. Khidmatahu thumma ila Syami rohan. Kemudian melakukan perjalanan ke Syam. Jadi ceritanya Nabi berbeda ini. Ditulis di bawah. Ya. Jadi 1 sampai 12 tahun. Di umur 12 tahun, 10 sampai 12. Tadi di berapa meninggal? 8. Ya. Diganti itu 10, 8. Afwan. Diganti saja. 8 menjadi 10. 10 menjadi 8. Di mana kan meninggal Nabi umur 8 tahun. Berarti sekarang 8 sampai 12. 8 sampai 12. Ya. Di umur 12 Nabi apa? Nabi dibawa berjalan-jalan ke Syam. Pergi berdagang. Ya. Apa sebabnya? 1, ya, sebab-sebab Nabi dibawa ke Syam. Padahal ini Syam 1 bulan perjalanan. 12 yang mana? Bait syairnya. Sekarang bait syair yang ke-11.
Jadi Nabi dibawa ke Syam, sebab-sebabnya satu. Ya, sebab-sebabnya Nabi dibawa ke Syam satu. Ya, karena tidak ada yang menjaganya di Mekah. Karena tidak ada yang menjaganya di Mekah. Jadi tidak ada. Jadi pamannya ini tidak tahu mau titip di mana. Bapaknya meninggal nih, mamanya juga meninggal. Ya, kakeknya juga yang biasa merawat meninggal nih. Dia mami pamannya, saudaranya, saudara dari bapak. Jadi Abu Thalib ini, ya diperhatikan, ya diperhatikan. Jadi sebab-sebab Nabi dibawa oleh saudara bapaknya ditulis. Ya, sebab-sebab Nabi dibawa ke Syam satu, karena tidak ada yang menjaganya. Di Mekah. Ya, di Mekah. Dua, ya, karena saudara bapaknya dalam kurung Abu Thalib sangat menyayanginya. Jadi Abu Thalib balas kurung, sangat menyayanginya. Jadi dia sulit berpisah dengan Nabi, ya, sehingga dia bawa kemana-mana. Jangan lagi deh, pasti setengah juz itu. Yang ketiga, agar ia lebih yakin dalam menjaganya. Agar ia, artinya ia ini pamannya, lebih yakin dalam menjaganya. Karena kalau orang yang kasih jangan sampai tidak percaya. Ada juga memang orang begitu. Saking sayangnya dia, kalau orang takut jangan sampai kasih jakui, nawawi dan sepeda jakui. Sebentar tidak jaga iman yang api, tak bakar dia anak kan. Ya, atau dia nak kasih lari-lari, ada yang tusuk, itu biasa begitu ibu-ibu. Ya, tidak nak percaya orang yang jaga nanti. Kalau nak itu nanti nak kasih jaga. Ya, atau terlalu kalau keluar cucu dia sebentar anak-anak gini, ya besar sebelah. Karena rata-rata orang yang cuci sebelah kanan. Sebelah kiri akhirnya mengecil. Ini, ya, ini. Jadi sebab-sebab Nabi dibawa berjalan-jalan ke Syam. Satu, karena tidak ada yang menjaganya di Mekah. Yang kedua, karena perhatian dari pamannya ini, saudara dari bapaknya, yang begitu besar kepada Nabi. Yang ketiga, karena dia lebih yakin jikalau dia sama, itu lebih bagus menjaga Nabi. Di sini ada cerita. Jadi Nabi meninggalkan kota Mekah pergi ke Syam. Di Syam ini banyak orang-orang Yahudi. Makanya di sini akan disebutkan wadaka ba'da amina ashar. Pada saat itu terjadi saat beliau berusia 12 tahun. Wa kana min amri bahira mashtahar. Pada saat itu, ya, terjadilah peristiwa bersama rahib Bahira. Jadi rahib itu artinya orang alim dari kalangan Yahudi. Tulis, diperhatikan. Istilah-istilahnya ini ditulis. Istilah-istilah pemuka agama. Istilah-istilah pemuka agama. Titik 2. Istilah-istilah pemuka agama. Titik 2. Istilah-istilah pemuka agama. Titik 2. 1. Alim, orang alim. Titik sama dengan muslim. Jadi kalau orang muslim dikatakan alim. Ya, kalau banyak ulama itu jamak dari kata alim. Alimun, alimani, ulama. Ditulis pendeta. Di bawahnya 2 pendeta sama dengan Kristen atau Nasrani.
Jadi kalau orang pendeta, orang alimnya dikatakan apa? Pendeta, ya. Orang alimnya, orang Kristen dikatakan apa? Pendeta. Ya. 3. Rahib. Rahib. R-O-H-I-B. Rahib sama dengan Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi biasa dikatakan rahib. Makanya tentang kisahnya Nabi dengan Naufal, ya, bukan Naufal Ismul Watan, ya, Naufal yang menakwil ketika Nabi turun surat Mudaththir, ya, akhirnya dia pergi ke Naufal, ya. Ini. Jadi istilah-istilah pemuka agama perhatikan. Kalau alim biasa dikenal ulama adalah seorang muslim. Kalau pendeta orang-orang Nasrani atau Kristen. Kalau rahib orang-orang Yahudi. Nah ini. Kemudian diperhatikan, ya. Ini istilah-istilah orang-orang alimnya. Ya. Nah, ini kisahnya. Orang Yahudi ini orang yang paling memahami kedatangan Nabi. Ya. Jadi tadi apa yang terakhir? Bukan yang sebelumnya. Agar ia dalam menjaganya. Ya. Nah, ini kisahnya. Ayo diperhatikan. Kisahnya ini pernah waktu Nabi dibawa pergi berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, ya. Ketika sampai di sana di Syam, yang perjalanan antara Mekah ke Syam 1 bulan. Jadi perjalanan dari Mekah ke Syam berapa? 1 bulan. Ketika Nabi sampai di Syam ini, itu panas matahari sama di Mekah. Tapi seorang rohib ini berada di menara yang tinggi ketika mau di perbatasan masuk di kota Syam. Yang dia melihat ada sesuatu yang aneh di atasnya Nabi Muhammad. Jangan main. Nggak suka saya kalau main kalau dalam belajar. Berdiri. Nah ini perhatikan. Ya. Ini Nabi ada sesuatu yang terjadi pada ketika datangnya di Syam. Ya. Jadi Nabi datang dalam keadaan panas begini datang. Berombongan. Ketua rombongannya namanya Abu Thalib, pamannya Nabi. Tapi Nabi ini dia tidak memakai payung tapi ada awang yang melindunginya. Jadi dia tidak terkena panas. Jadi Nabi naik di atas unta. Rata-rata rombongan tersengat matahari, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada awan yang mengikutinya. Dilihatlah peristiwa ini oleh rohib ini, karena rohib ini berada di perbatasan kota. Ya, jadi dia lihat, misalnya kayak kita menara masjid. Dari situ dia lihat, naik di menara masjid, nah lihat, kenapa ada lain ini orang? Orang kepanasan semua, dia tidak kepanasan. Ini salah satu tanda. Sama Nabi Yusuf. Waktunya Nabi Yusuf, ya, dijual. Dari waktu diloloskan dari sumur dijual baru dibawa ke Mesir. Salah satu yang menjadi kepenakjukan orang-orang yang membeli Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf ketika dibawa ke Mesir tidak terkena panas, terhalangi. Allah kirimkan awan agar hambanya ini tidak tersiksa dengan panasnya dunia. Baru di dunia itu, di akhirat terlebih lagi Allah menjaganya dari panasnya api neraka. Jadi ini yang dilihat rohib. Dan di kitab-kitab Taurat itu sudah diceritakan. Ciri-cirinya Nabi ada bekas belahan di dadanya. Ciri-cirinya Nabi tidak pernah berdusta. Ciri-cirinya Nabi tidak menerima sedekah. Ciri-cirinya Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ciri-cirinya Nabi orang yang tidak pernah beribadah kepada Tuhan kepada selain Allah.
Ciri-cirinya Nabi itu tadi. Ya. Dia kalau berjalan ada awan yang menghampirinya. Di sini. Ketika itu terjadi, kaget orang Yahudi ini. Akhirnya orang alim Yahudi ini langsung mengumpulkan semua pembesar-pembesarnya. Kemudian mendekati pamannya Nabi. Ya, karena orang rohib ini rohib yang beriman. Bukan orang Yahudi yang jahat yang suka membunuh. Wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqq. Yang membunuh nabi-nabi mereka tanpa hak. Jadi dia ini kumpulkan semua rohib. Kemudian pergi ke Abu Thalib. Kau siapa? Apanya anak ini? Siapa anak ini? Dia bertanya, siapa anak ini? Nabi bilang, Abu Thalib, ini anakku. Kata rohib ini kamu berdusta. Ya, kata rohib ini kamu berdusta. Kenapa? Karena Anda tahu kalau anak ini anak yatim, kamu berdusta. Ya. Langsung Abu Thalib kaget. Kenapa bisa Anda tahu? Anak ini siapa? Ya, dia bilang ini adalah anak dari saudaraku. Ya, anak dari saudaraku. Ya. Akhirnya langsung rohib ini, karena Nabi pada saat itu umur 12 tahun seperti Ginobali, langsung dibuka bajunya. Dibuka bajunya Nabi, dilihat tanda kenabian. Yang ketika umur 4 tahun dibelah dadanya kan? Akhirnya dilihat tanda kenabian. Rohib ini langsung mencium kepala Nabi. Jadi Nabi langsung dicium, langsung dipeluk. Ya, kaget ini pamannya, langsung dipeluk Nabi, dicium, dan langsung menasehati kepada pamannya ini. Katanya bawa pulang. Anak ini memiliki sesuatu yang besar di kemudian hari. Dan saya takut kalau orang Yahudi yang lainnya tahu, dia akan dibunuh. Akhirnya belum menjual, belum berdagang, pamannya Nabi duduk. Belum menjual, pamannya Nabi duluan pulang. Karena takut kalau orang Yahudi yang lain ya tahu bahwa ini adalah Nabi yang terakhir yang diutus di permukaan bumi, dibunuh seperti Nabi Isa. Nabi Isa dibunuh. Walaupun dia diangkat oleh Allah, tidak jadi dibunuh, diserupakan. Wasubbiha. Diserupakan. Nabi Isa mau dibunuh. Nabi Musa mau dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Zakaria kan dibunuh. Ya, dimasuki rumahnya, kabur. Lari Nabi Zakaria, akhirnya ada pohon besar. Akhirnya dia bersembunyi dalam pohon. Allah bukakan itu pohon, terbuka pohon, masuk dia dalam pohon. Namun qadarullah ketika dia masuk dalam pohon, ada tertinggal sedikit dari bajunya. Sehingga orang-orang Yahudi lihat, ini kan bajunya Zakaria. Akhirnya dia ambil, ya, gergaji, kemudian dia potong pohon. Akhirnya matilah Nabi Zakaria di dalam pohon. Jadi orang-orang Yahudi, kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, wa yaqtuluna anbiya. Kata Allah dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Anak-anak mereka dia tahu di mana lahir. Dia tahu bahwa Nabi dilahirkan di kota Mekah, di tengahnya dunia. Bahwa Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Bahwa Nabi dilahirkan ada tanda kenabian di dadanya. Bahwa Nabi dilahirkan salah satu kemujizatnya dia akan menjadi diutus Rasul. Bahwa Nabi nanti ketika diutus menjadi seorang Rasul berada di tempat yang banyak kurmanya, akan dilindungi menjadi oleh manusia-manusia yang terbaik, yaitu para sahabatnya. Itu orang Yahudi tahu. Makanya orang Yahudi kalau berdebat dengan orang-orang Quraisy mengatakan, salah satu mengatakan, tunggu, akan muncul di zaman kami nanti, kami akan memerangi kalian. Dan itu terbukti. Ketika Nabi sudah tinggal di Madinah, kamu sama tinggal orang-orang Yahudi. Disitulah orang-orang Quraisy dikalahkan. Karena Nabi bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Walaupun nanti orang Yahudi berkhianat, akhirnya terjadilah perang Khandaq. Ya, nanti akan ada ceritanya peperangannya Nabi. Jadi ini dulu. Jadi kisah ceritanya, Nabi waktu umur 12 tahun dibawa ke Syam. Ketemu dengan siapa? Seorang rohib. Apa itu rohib?
seorang alim dari kalangan Yahudi yang mengetahui tanda-tanda kenabian. Akhirnya Rohim ini menasehati kepada pamannya agar dibawa pulang Nabi secepat mungkin. Ya, karena kalau dia ditahu oleh Yahudi yang lain yang memiliki akal cuma mau membunuh, cuma mau kekuasaan, tidak mau kalau dia bukan dari keturunan Yahudi yang menjadi nabi, ya, akhirnya pamannya ini langsung pulang pada saat itu saja. Pada saat itu juga langsung dikemas barang-barang, balik dia ke Mekah. Ya, dia suruh orang yang lain, kabilah lain untuk menjualkan dagangannya. Jadi dia sama beberapa pasukannya, ya, yang menemaninya di perjalanan langsung balik. Karena takut jangan sampai terdengar kemudian dikejar. Jadi dia bawa pasukan yang tersedia pedang dan kuda kencangnya. Jadi Nabi langsung dibawa lari pulang. Ya, pada saat ini. Nah ini kita perhatikan baik saya setelahnya. Ya, diperhatikan. Ayo dibuka halaman 24 di bukunya. Nah, kata beliau ini kan di halaman 23 sebagaimana kisah yang masyhur. Ini kisah yang masyhur. Ya, bahwa Nabi ketemu dengan seorang lelaki di Syam. Di halaman 24, amalu ma sayyidati Khadijah wa zawajuhu minha wa abna'uhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, bekerjanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, menikahnya Nabi dan nama anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini pelajaran di umur berapa Nabi menikah sama Khadijah. Nah, ini ada di penjelasannya. Ya, kata Nabi di sini jadi umur 12 tahun yang terjadi oleh Nabi pergi ke Syam. Ya, berdagang sama pamannya, kemudian disuruh balik karena takutnya dia dibunuh. Jadi Nabi sama pamannya ketika umur 25 tahun. Wasarana wasyami asraful wara fi ani 25 asura. Kata beliau, maka pada saat manusia termula melakukan perjalanan yang kedua ke negeri Syam. Jadi Nabi pergi lagi ke Syam. Tapi ini Nabi sudah umur 25 tahun. Ingatlah akan hal itu. Li ummina Khadijatin muttajira wa ada fi rabiha mustabshir. Ini kisah kedua. Ya. Langsung kita selesaikan ke-15 supaya kita tutup kajian kita dengan ini. Fakana fihi aqduhu 'alaiha wa ba'dahu ibda'uhu ilaiha. Dan pada tahun itulah akad nikah beliau dengan Khadijah berlangsung. Selanjutnya beliau terus membina rumah tangga dengannya. Jadi perhatikan, ditulis, ya, umur 25 tahun ditulis saja 12 sampai 25. Ya, langsung di umur 25 tahun Nabi menikah dengan Khadijah. Akhwatnya menulis lagi semuanya. Ya, 25 tahun sama dengan Nabi menikah dengan Khadijah. Ini satu. Ya, dan pergi ke Syam yang kedua kalinya ditulis. Dan pergi ke Syam untuk yang kedua kalinya. Jadi Nabi pergi ke Syam lagi berdagang. Tapi ini dulu, kalau Nabi dulu ikut-ikut berdagang sama pamannya. Sekarang Nabi yang menjadi bosnya. Siapa yang punya barang dia dagangkan? Dagangannya Khadijah. Ya, tapi di sini belum diakad, belum menikah. Nabi cuma sebagai pekerja. Bosnya siapa? Khadijah. Karena terkenal ini Khadijah orang yang terkaya di kota Mekah. Ini Khadijah ini pedagang ulu. Ya, tapi dia sudah 2 kali menikah. 2 kali menikah, yang satu suami pertamanya meninggal. Suami keduanya saya lupa namanya. Bukan di YouTube saya, ada di YouTube kita. Saya jelaskan nama beserta nama dari bapaknya Khadijah, bapaknya, saya jelaskan semua sih. Kalau ini kita pelajaran singkat. Kalau saya mau detailkan, saya harus tulis, bawa buku lagi, kemudian ya nanti yang sampai kepanjangan. Ya, ini. Jadi Khadijah awalnya
Nabi Muhammad sebagai pekerjanya Khadijah. Ayo Pais, sedikit lagi Pais. Ya. Jadi Nabi berdagang ke Syam. Bawa barang dagangannya Khadijah. Apa kata beliau? Untuk menjualkan dagangan bunda kita. Dikatakan mama kita karena semua istri-istri Nabi ditulis bedanya. Tulis bedanya. Ya. Faedah selanjutnya garis tanda penting. Ya. Seluruh istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum beriman. Seluruh istri-istri Nabi adalah ibu orang-orang yang beriman. Kalau ibu bisa dinikahi tidak? Tidak. Makanya istri Nabi ketika sudah Nabi meninggal tidak ada yang menikahinya. Ya, istri-istrinya Nabi, Aisyah Nabi sudah tua meninggal, Aisyah masih muda. Tapi apakah Aisyah setelah Nabi menikah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena haram baginya menikah sama siapapun dari kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin bagaikan anaknya. Dan anak semua kaum muslimin bagaikan istri-istri Nabi, bagaikan ibunya. Dalilnya kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 6, wa azwaju ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi orang beriman itu adalah ibu-ibu mereka. Jadi istri-istrinya Nabi adalah ibunya orang-orang yang beriman. Nah, ditulis di situ ibunya orang-orang yang beriman yang tidak bisa dinikahi. Yang tidak bisa dinikahi. Ibunya orang-orang yang beriman yang tidak bisa dinikahi. Ya. Kata penyair, wa ada fi rabiha mustabashirah. Dan beliau kembali dari perjalanannya berdagang dari Syam dengan keuntungan yang menggembirakan. Ini kenapa Khadijah tertarik dengan Nabi. Jadi Nabi itu Nabi yang dilamar. Ini lagi-lagi salah satu resep. Kalau mau kau jadikan terkepar-kepar wanita, lakukan ini. Kalau mau kau yang dikejar-kejar wanita, jangan dikejar-kejar karena mau diludahi. Dikejar-kejar karena mau dilempari. Ya, dikejar-kejar karena supaya diburu kau sama bapaknya, bukan. Ya, caranya ini punya karakter ini. Ya, saya salah satu juga mengikuti ketika saya pelajari Sirah Nabawiyah umur saya 22 tahun. Ketika saya baca ini, Nabi menikah umur 25, saya masih tamhid belajar Bainadai. Saya sudah hatamkan Sirah Nabawiyah. Pada saat itu saya sudah yakin bahwa nanti selesai saya pas umur saya 25 tahun selesai bahasa Arab saya kan 2 tahun setengah. Pas 25 saya bilang saya lulus tidak lulus saya harus menikah. Saya mau ikuti perjalanan hidupnya Nabi. Akhirnya alhamdulillah di umur 25 tahun saya lahir 22 Februari. Saya menikah dengan istri saya tanggal 20 Februari. Nah, dua-duanya di malam pertama saya. Jadi satu harinya tidak langsung, ya. Saya sama istri saya di Medan pas di hari pas tepat di mana saya umur 25 tahun. Sebagaimana Nabi, ya. Dan kisahnya juga begitu. Ya, jadi sekali lagi adik-adikku sekalian punya niat sekarang. Nabi menikah umur 25, sekarang pikirkan. Jangan bilang ini. Dek, orang kalau mau menikah 50 juta. Ucapin gitu 10, misalnya Pais umur 15. Umur berapa? 15 Pais? 16. 9 tahun mami. Berarti harus kumpul uang 5 juta 1 tahun. Jangan pikir, saya menikah tidak ada uang. Ya. Nah, dulu istri saya cuma minta maharnya surah Ar-Rahman. Ya, jadi uang maharnya cuma surah Ar-Rahman. Ya, cuma saya tidak mau. Ya. Karena suara saya jelek, jangan sampai lari semua tamu undangan dan bilang apa ini orang mengaji atau orang marah-marah. Jadi saya tidak mau. Nah, pada saat itu istri saya mau kasih emas, ya. Tapi pada saat itu istri saya lengkap. Saya mau kasih cincinnya dia 3. Mau kasih gelang, ada gelangnya. Saya mau kasih kalungnya besar. Jadi tidak ada kesempatan saya mau kasih apa.
Jadi saya bilang apa maharnya? Dia bilang ya surah Ar-Rahman saja. Akhirnya saya qadarullah 2 pekan sebelum menikah putus kalungnya. Dia kabarkan kalungnya putus. Saya langsung kalau begitu kalung saya belikan. Jadi saya belikan istri saya kalung yang saya jadikan mahar. Karena putus kalungnya, akhirnya dia jual kalungnya, saya belikan kalung, itulah yang menjadi mahar saya. Ya, ini. Karena kalau surah Rahman saya tidak mau. Kenapa? Karena jangan sampai tamunya lari. Suara saya jelek. Makanya saya tidak pernah imam. Saya pernah selama saya di sini 3 bulan cuma 1 kali jadi imam. Kenapa? Yang ada suaranya untuk ajarkan qiraah saja. Ya, karena saya juga belajar qiraah lain. Ada qiraah dari luar seperti kita baca wadduha, kita baca wadduha, walaili idza saja, ma wadda, boleh. Itu juga dibaca oleh Nabi. Saya sudah ajarkan. Surah Al-Fatihah boleh. Ya. An'amta alaihu, bukan alaihi. Boleh dibaca begitu. Waladdallun, bukan dolin, boleh. Ya. Saya sudah ajarkan itu waktu saya jadi imam. Saya baca alam nasrah, ya. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Itu bacaan yang boleh Nabi baca. Ya. Ini yang saya ajarkan. Saya jadi imam bukan karena saya mau jadi imam, tidak. Saya mau cuma ajarkan bahwa ada qiraah lain dalam Al-Qur'an. Ini kita fokus dulu. Ayo Nopal sedikit lagi. Ya. Itu ya, sebagai pengalaman saja akuat bahwa bacaan qiraah yang itu ada. Kita fokus. Sekarang perhatikan. Ayat Isra. Nabi di umur 25 dia apa yang kerja? Bekerja sebagai pekerjaannya Khadijah berdagang ke Syam. Dan pada saat umur 25 jadi awal di 25-nya berdagang dulu. Wa ada fi rawihan mustabshirah. Dan ketika berdagang, Nabi dagang ini keuntungannya Khadijah lebih banyak. Ini salah satu karakternya. Kalau mungkin dirindukan oleh wanita-wanita soleha, salah satu karakter yang harus kalian miliki, pintar dapat uang. Kalau banyak waktu pintar kau kasih, dapat uang belanja untuk istri, insyaallah. Wajar lima terjadi karena anda cari-cari uang sama mau belanjakan bukan suami. Ya? Siapa itu bicara puri? Siapa? Ini, ya, memang wajar. Wanita itu tidak berikan pakaian. Gimana baik dia tidak kerja di rumahnya. Ya, ini coba lihat Nabi. Ya Nabi, salah satu Khadijah mau sama Nabi bahkan Khadijah yang melamar Nabi. Kenapa? Karena kalau berdagang Nabi banyak untungnya. Ya, walaupun untungnya kita jangan kasih semua istri. Kalau Nabi itu, saya istri itu tidak pernah buat semua untukku. Ada khusus ada yang untung. Saya punya ada yang 3. Ada khusus untuk modal, ada khusus untuk persiapan kalau tiba-tiba sakit, tiba-tiba mau melahirkan, ada khusus uang belanja. Itu istri saya kasih uang belanja, saya kasih kadar, 1 bulan sekian gini. Karena kalau kasih 500 habis. Kasih 1 juta, 1 juta habis. Sembarang lagi. Saat ada di sepatu warna merah, sebentar warna hitam, sebentar warna hitam. Banyak lagi. Ini juga taktik ya. Saya ajar taktik untuk laki-laki. Kalau nanti buat kau, pintar kau dapat uang, usahakan jangan diberi semua untuk istri. Ya. Simpan sedikit untuk apa? Kalau tiba-tiba sakit istri tidak mungkin mengemis sama obatnya. Mau melahirkan, mau akikah, siapa yang beli kambing? Siapa yang mau pergi ke rumah sakit kalau kita? Tidak mungkin kita mau mengutang. Harus ada tabungan tersendiri. Saya punya tabungan tersendiri. Ya, kalau ada tiba-tiba kayak ini saya mau melahirkan, saya sudah siapkan. Saya mau wisuda, saya sudah bayar. Saya sudah siapkan. Kita ini wisuda banyak teman-teman pusing. Kenapa? Karena tidak ada taktiknya, dia simpan. Simpan sedikit. Ya, kita mau wisuda ini bayar 5 juta lebih. Ya banyak yang pusing. Ya bayar SPP, bayar uang wisuda, bayar baju ini, baju ini. Kita alhamdulillah.
Ada lebihnya. Oh, ini untuk uang wisuda, oh ini untuk uang belanja, ini untuk. Walaupun saya belanja sama istri terbatas. Belanjanya istri saya batasi karena kenapa? Untuk persiapan melahirkan itu lebih wajib. Jadi ini ya, karakter dulu Nabi di umur 25 menjadi pekerjaannya Khadijah. Karena ketika ini jadi target. Ya, Abdullah punya target. Umur 25 harus makin menikah. Punya target, jangan takut. Ini prinsip. Bagusnya itu prinsipnya istri saya. Saya dulu waktu mau menikah sama istri saya anak pondok pesantren. Sabun saja saya tidak bisa beli. Harus cari dulu. Saya bilang mau jadi sama saya. Ya, saya ini tidak punya pekerjaan tetap, tapi saya punya prinsip tetap bekerja. Karena tidak apa-apa ya, menjadi bagus agamanya. Ya, akhirnya saya menikah dengan beliau. Ya, itu coba lihat juga. Kalau istri saya cuma melihat dengan agama, ternyata dianggap agama saya bagus, ternyata tidak sesuai apa yang dia harapkan. Ternyata agamanya suamiku kurang. Ini. Tapi nasi telah menjadi bubur. Akhirnya dia harus menerima takdir yang Allah takdirkan. Ya, ini. Jadi sekali lagi adik-adik sekalian, ya, bahwa Nabi, saya ulang. Ayo perhatiannya sedikit. Ya. 10 menit lagi. Di umur 25 Nabi menjadi apa? Pekerjaannya Khadijah. Ketika Nabi menjadi pekerjaannya Khadijah memiliki banyak keuntungan. Akhirnya karena Khadijah bukan berarti Khadijah pergi berdagang ke Syam sama Nabi, tidak. Khadijah namanya bos. 5 kali dia. Bawa ini barang 1 mobil. Kau barangku 2 mobil. Kau barangku 3 mobil. Barang yang paling banyak dia kasih pekerjaannya Khadijah puluhan. Ya, sama istri saya juga. Salah satu kenapa saya mau nikah istri saya karena dia pedagang. Pekerjaannya istri saya ada 30 orang. Ya, ada 30 pekerjaannya di pasar. Dia punya ruko 3 lantai sendiri. Istri saya pedagang yang sukses juga. Ya, sekarang dia punya usaha kelapa. Itu 24 ton dalam 1 bulan habis. Sekarang saya kontrakkan. Di sana orang kontrak 3 juta 1 bulan dia bayar ke saya sebagai keuntungan. Karena keuntungan saya jual kelapa ini dalam 1 pekan masuknya 2 kali. Di setiap hari Selasa dan Jumat itu masuk 1 trek besar 5.000 biji kelapa. Biasa 5 ton, biasa 9 ton, kalau Ramadan 9 ton. Kita kerja. Itu istri saya, itu dia pekerjaannya. Dia kasih masuk pabrik. 1 ton itu 1.000 biji kelapa. Karena 1 biji kelapa itu terkadang 9 on, 1 kilo, 1,2 sekitar itu. Di Medan, istri saya punya ruko 3 lantai, punya usaha, punya pekerja 30 orang. Itu yang saya. Tapi selama saya ada, banyak yang saya pecat. Itu tadi, karena banyak yang tinggalkan sholat. Jadi saya punya toko wajib 15 menit sebelum azan baru mengaji masjid harus tutup toko. Tidak boleh ada merokok dalam toko. Tidak boleh ada narkoba dalam toko. Siapa yang merokok? Kalau tidak mau mendengar, keluar, cari tempat kerja yang lain. Saya begitu prinsip saya. Ya, harus jaga sholat. Masih banyak orang-orang yang menjaga sholatnya yang butuh makan, butuh minum. Ya, yang lebih bermanfaat uangnya kalau dia dapatkan, dia kasih istrinya, kasih makan anak-anaknya daripada kita pekerjakan orang yang beli di narkoba, beli di minuman, beli di rokok. Yang mana lebih bagus kita pekerja. Saya prinsip saya begini. Cuman istri saya, ya, dulu kalau dia berdagang banyak orang yang hutang. Akhirnya kalau saya tidak ada utang, tapi harganya murah. Kalau istri saya harganya tinggi, banyak dulu mau untung, tapi untung di buku ji. Tidak dapat uang banyak. Kalau saya prinsipku biar sedikit, asal lancar. Jadi saya kalau ada kelapa masuk langsung untung. Ya. 1 kali masuk kelapa dapat 1 juta, 2 juta, begitu. Sama dengan ini saya berdagang sekarang. Kalau ke Makassar harus dapat 1 kali ke Makassar dapat 500.000, 1 juta, 1 kali itu. Ini. Jadi ini yang saya ingatkan adik-adikku sekalian, ya. Bahwa Nabi menikah di umur 25
ketika dia menjadi pekerja dan bekerja sendiri kepada Khadijah, dan ketika Nabi bekerja, Khadijah memiliki banyak keuntungan. Ya, pada saat itu pekerja, kenapa Nabi ditahu bahwa bagus akhlaknya? Karena ditulis, ya, ditulis. Sebab, ya, kalimat penting boleh garis atau apa? Sebab dilamarnya Nabi oleh Khadijah. Sebab dilamarnya Nabi oleh Khadijah. Jadi Nabi yang dilamar, bukan Nabi yang melamar. Sebab dilamarnya Nabi oleh Khadijah. Sebab dilamarnya Nabi oleh Khadijah. Karena adanya laporan dari budak Khadijah dalam kurung Maisarah, namanya Maisarah. Jadi ini Maisarah masih kecil ke umur 12 tahun. Khadijah mengatakan, kepada Nabi ini, bawa ini barangku, banyak keuntungannya, satu kali banyak keuntungan. Akhirnya yang kedua, Khadijah sudah mulai tertarik. Bagus tahu ini laki-laki, masalah kalau jualan dari banyak keuntungan, banyak tak kasih laku. Mulai tertarik di situ Nabi. Khadijah, Masya Allah ini laki-laki, terkenal jujur, ya, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah berdusta, tidak pernah meminum khamar, ya, tidak pernah main perempuan. Karena di orang kota banyak main perempuan. Akhirnya Khadijah tertarik, ya. Pada saat itu akhirnya Khadijah mengirim pembantunya, tapi di sini budaknya. Itu kok. Jadi ada yang ikut seperti saya Nopal, ya. Misalnya Nopal punya, ya, bos. Ini Nopal dikirim ikut ke sama Abdullah di jualan. Nanti ini Nopal yang jama kepada Khadijah. Itu Abdullah itu, ya, Masya Allah, ya. Kalau berdagang jujur ki, suka kita tambah-tambah orang, misalnya jual gelansa, Abdullah jual buah-buahan. Kalau orang beli 1 kilo nak kasih biasa tambah-tambahin, jadi ini pembeli sedani. Tidak curang imbalan. Misalnya kalau Nopal melapor, jangan sama Abdullah. Kalau 1 kilo 9 osji, kalau nasi kurang, tambahin ini dia nuna. Ini beda. Nabi Muhammad begitu. Semua orang yang membeli bahagia sama dia. Kenapa? Karena suka nak kurangi harganya, suka nak tambah. Begitu caranya. Ya. Kasih pelayanan yang bagus pembelinya. Ya, ada biasa orang kan, beli mogok, ambil sendiri mogok. Nabi tidak, kita mau apa? Misalnya, yang mana yang kita butuh. Kalau dicela barangnya Nabi diam, sabar. Ya, Nabi mengarahkan yang lain. Mungkin kita lebih butuh ini, itu caranya. Salah satu saya juga, kenapa bisa berkembang cara kita itu. Ya, kita berikan fasilitas. Kalau ada orang cela-celain, Ustaz, kenapa pengantarannya lambat? Ustaz, kenapa ini tehnya biasa pecah? Ustaz, kenapa pasirnya? Kita terima itu. Saya kalau ada barang saya yang lecet, saya kasih pulang. Bisa diputar. Misalnya datang saya punya tel pecah, jangan kasih turun yang pecah, kasih kembali ke toko. Saya itu prinsip saya berdagang. Tapi harus turun barang, harus ada uang. Saya juga begitu sama pabrik. Kalau kok saya rata-rata orang Cina yang pegang saya. Orang Cina bos saya punya bos dari semen, punya bos dari besi, dari seng, dari batu merah. Kalau batu merah orang Makassar. Ya, ini caranya Nabi. Ya, jadi Nabi, kenapa Khadijah minat sama Nabi, ingin menikah dengan Nabi? Karena Nabi, ya, Khadijah dikabarkan oleh Maisarah, budaknya Khadijah, bahwa Nabi itu orang yang jujur, orang yang dermawan, orang yang baik hati, orang yang bagus ucapannya. Akhirnya Khadijah senang. Akhirnya Khadijah kabarkan kepada orang yang lain, temannya,
untuk pergi ke pamannya Nabi. Jadi Khadijah punya teman, temannya inilah Khadijah. Ya, ada yang mengatakan tantenya. Tantenya inilah yang pergi ke pamannya, yang bertanya bahwasanya bagaimana menurutnya kalau Nabi itu lama Khadijah. Jadi bukan langsung Khadijah langsung pergi ke Nabi. Seperti wanita-wanita murahan. Ya, bahkan sebagian wanita sekarang dipacari dulu, digauli dulu, baru mau dinikahi. Nauzubillah min dzalik. Jangan takut, coba lihat Khadijah. Dia kirim orang kalau memang suka tidak apa-apa. Saya suka sama bulan. Tapi jangan dipacari, tapi suruh ya orang lain untuk melamar kita. Begitu Khadijah ya. Yang akhirnya di umur 25 Nabi menikah dengan Khadijah. Ya, ditulis di umur 25 tadi ya. Nabi sebagai pedagang dan menikah dengan Khadijah. Sampai situ kajian kita ya. Ya, sudah ya? Sudah lihat ini yang bisa kita berikan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang 1 menit. Ya, 1 menitnya kita manfaatkan. Saya ulang, perhatikan. Di umur 12 tahun Nabi ke Syam, kemudian ketemu Bahiro, kemudian dinasihati agar pulang cepat supaya dia tidak dibunuh. Akhirnya Nabi pulang. Ketika di umur 25, ya Nabi ke Syam lagi dengan tujuan berdagang. Berdagangnya memperdagangkan barangnya Khadijah, yang Khadijah akhirnya tertarik dengan Nabi disebabkan Nabi memiliki akhlak yang mulia. Berita ini dia dapatkan dari budaknya yang bernama Maisarah, yang akhirnya Khadijah memerintahkan tante atau orang yang lain untuk kepada pamannya agar Nabi dilamar. Ini kaget mungkin. Terakhir ditulis mahar Khadijah. Maharnya kaget ini 100 ekor unta. Bayangkan ini. Jadi yang dibilang jalan yang paling 150 juta. Itu murah itu. Khadijah 100 ekor unta. Seperti 4 miliar. Jadi Khadijah itu 4 miliar. Jadi kalau Akhwat minta pada 100 juta sedikit itu. Ya. Ini Khadijah Allah. Nah, nanti lagi berapa emasnya, berapa pakaiannya, ini mau dulu, kabar dulu mau dulu supaya kalian semangat, ya. Nah, ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu Iwannya apa hadis? Nanti sore diskonnya. Akhwat juga. Bu, jadi nanti sebentar hadis saya kasih waktu 4 jam. Akhwat menghafal 1 hadis 4 jam. Insyaallah itu mudah ya. Nah, dihafal sebentar sore menghafal setor Al-Qur'an dan hadisnya. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.